Kalau KY itu masih mengawasi hakim MK, saya tidak akan ya ikut proses seleksi hakim MK karena akan terjadi benturan kepentingan. Saya penasaran juga, ini kan berarti Pak Arsul harus melepas jabatan di kepartaian. Ya. Gantinya siapa sih Pak? Udah dengar belum? Gantinya Pak Arsul di P3, posisinya Pak Arsul. Saya tentu kewajibannya kan sampai mundur. Tapi siapa yang mengganti itu kan kewenangannya DPP P3. Bisik-bisiknya sih konon Pak. Saudara, saat ini saya berada di gedung DPR RI, bukan sedang untuk meliput rapat paripurna, rapat komisi, rapat dengar pendapat atau apapun itu. Tetapi saat ini saya mewawancarai seorang anggota DPR RI yang dalam waktu dekat akan segera dilantik menjadi hakim konstitusi. Siapakah dia? Ikuti saya. Baik, saudara, berarti kalau tadi sudah mengikuti saya bersalaman dengan siapa, saya berjalan dengan siapa, sudah tahu dong siapa anggota legislatif yang saya maksud yang akan segera menjadi resmi menjadi hakim konstitusi di Republik Indonesia. Ada Pak Arsul Sani. Pak Arsul, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Ya mudah-mudahan kita semua selalu sehat ini. Amin, amin, amin. Pak, saya sebenarnya tadi mau tanya pertama kali, tapi saya tunda dulu deh. Saya tanyain sekarang aja. Ya. Udah siap Pak ninggalin DPR, MPR, partai? Siap tidak siap harus siap Mas Rino. Iya, harus siap lah karena itu sebuah konsekuensi. Jadi ketika kita sudah memilih, maka semua konsekuensinya juga harus kita siap, ya. Tidak boleh kemudian ada penyesalan, ya. Itu tidak boleh ada. Tapi kira-kira ya meskipun belum menjalani ya Pak ya, bakal kangen nggak sih? Dikejar-kejar wartawan, gitu berpikir politik itu bakal kangen kayak gitu nggak Pak? Iya, tentu ada kangennya lah. Bahkan teman-teman media itu pada protes juga waktu itu. Oh gitu? Ya Bapak, nanti kita kehilangan narasumber yang mudah dihubungi, mudah saya dikontak. Setuju. Klaimnya seperti itu. Saya setuju, karena Pak Arsul ini sangat mudah untuk dihubungi Pak. Itu saya bilang, kalau soal mudah dihubunginya masih tetap, tapi apakah mudah bicara itu soal lain. Seperti itu. Itu tanda tanya lagi ya. Nah iya. Oke. Tapi sebelum kita ngobrol jauh nanti kira-kira Pak Arsul akan menjadikan atau menjadi hakim konstitusi yang seperti apa dan seterusnya. Saya penasaran dengan perjalanan awal ini Pak. Karena ini mungkin belum saya temukan terlalu banyak di pemberitaan. Sebelum Anda dicalonkan resmi, Anda dan beberapa teman Anda di DPR untuk menjadi kandidat hakim MK. Ada tidak sebelum itu ada yang mencoba ngobrol informal sama Pak Arsul? Pak, jadi hakim MK dong Pak. Pak, ayolah Pak. Ada nggak sih Pak? Ya, gini Mas Rina. Pertama yang saya harus kasih beritahukan juga adalah bahwa saya ini sebagai politisi bukan politisi karir loh. Background saya ini adalah seorang profesional lawyer. Betul. Ya, saya bahkan 14 tahun menjadi direksi di sebuah perusahaan PMA multinasional. 3 tahun jadi komisarisnya. Ya, kemudian masuk dunia politik. Itu saya selalu ingat karena Pak Lukman Hakim Saifuddin itu yang ngajak, gitu ya. Kemudian jadilah saya. Itu tidak kebetulan secara khusus didesain enggak. Itu ya proses yang menurut saya lebih pada kebetulan. Kenapa? Karena waktu itu untuk memenuhi kuota caleg saya diminta oleh Pak Sekjen P3 waktu itu Pak Romahur Muzi bilang, Mas jadi caleg ya. Jadi caleg. Saya sedang ngambil doktoral di Inggris pada saat itu. Nah, kok dilalah kata orang Jawa itu terpilih. Itu loh. Maka malah program doktor saya berantakan. Ya kan, karena saya kan nggak juga ini. Gitu. Nah, jadilah kemudian anggota DPR singkat kata. Selama 2 periode itu boleh dibilang saya bertugas di Komisi 3 saja. Komisi Hukum, HAM, dan Keamanan. Passionnya memang hukum berarti ya? Iya, karena memang latar belakangnya hukum. Saya tidak tahu persis seperti apa, tetapi tadi pertanyaan Mas Rino, tentu kemudian ya itu nggak ada. Secara dari jauh-jauh hari tidak ada pembicaraan mau. Makanya kan saya tetap jadi caleg lagi kan. Nah, tiba-tiba kemudian ya tentu ada surat dari presiden, surat dari MK memberitahukan bahwa
akan ada hakim MK yang pensiun. Dan itu memang MK 6 bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada DPR karena ini hakim MK dari DPR ya. Nah, tentu mulailah kemudian ada dorongan-dorongan. Kayaknya Pak Arsul cocok juga kalau di MK begitu ya. Siapa yang pertama kali mendorong Pak Arsul? Ya tentu teman-teman di DPR ini di Komisi 3, kemudian saya sempat juga bertugas di Komisi 2, teman-teman Komisi 2 juga bilang, Pak Arsul memang cocok deh itu. Cocok itu dari mana sih mereka menilai Pak Arsul? Mungkin gini, karena saya termasuk anggota DPR yang concern ya, serius lah gitu, kalau menjalankan fungsi legislasi ya. Sementara kan kebanyakan itu ya, tidak semua tentu, banyak yang lebih minat menjalankan fungsi pengawasan. Kalau bikin undang-undang harus baca berkas, merumuskan itu kan memang kalau orang bukan latar belakang hukum kan sulit juga untuk tahan lama lah gitu, rapat, diskusi dan lain sebagainya. Berbeda dengan fungsi pengawasan yang lebih bebas ya. Nah, jadi mulailah ada dorongan-dorongan itu. Kemudian tentu saya mengukur juga ya, bisa nggak sih ini sebenarnya. Berarti nggak langsung Anda iyakan? Oh tidak. Okay. Tapi kan kemudian saya membuka lah ya catatan-catatan masa lalu saya lah ketika menjadi corporate lawyer, menjadi arbiter. Ya. Karena saya sebelum jadi anggota DPR ini menjadi anggota arbiter, bahkan saya anggota dari The Chartered Institute of Arbitrator yang ada di London. Dan juga anggota dari The Singapore Institute of Arbitrator. Jadi ada dalam dunia arbitrase ya yang cukup lama. Nah, kira-kira arbiter itu kan seperti hakim tugasnya, ya, membaca berkas, mendengarkan argumentasi para pihak, dan kemudian bikin putusan. Nah, pada dasarnya kan tugas hakim kan itu, termasuk tugas di MK. Nah, karena pernah punya pengalaman itu, saya kemudian bilang kayaknya enggak terlalu berat untuk menyesuaikan diri, untuk berubah dari tugas-tugas sebagai legislator menjadi tugas-tugas pengadil lah. Nah, berarti akhir kata Pak Arsul ini mengiyakan karena mencoba melihat latar belakang Pak Arsul yang kemungkinan kebetulan sama. Iya. Bukan karena bosan jadi politisi ya Pak ya? Kenapa? Karena bukan karena bosan jadi politisi ya? Iya. Kalau politik itu nggak bosen nih sebetulnya. Meskipun rakyat bisa jadi bosen lihat politisinya gitu ya. Tapi kalau politisinya nggak bosen rasanya gitu. Makanya kan banyak juga yang kemudian jadi anggota DPR berperiode-periode kan. Nah, itu kan artinya tidak bosen gitu loh. Tapi kalau saya coba baca lagi, coba lihat-lihat lagi, kelihatannya Pak Arsul termasuk dalam anggota legislatif yang kemudian menjadi hakim konstitusi ya Pak ya? Iya. Nah, ada tidak patron mungkin yang Pak Arsul lihat, wah ini saya harus jadi kayak beliau. Ya. Mas Rino ya, 20 tahun Mahkamah Konstitusi itu dalam catatan kita ada 4 orang hakim konstitusi yang berlatar politisi. Ya. Yang 2 orang jadi hakim konstitusi berangkat dari DPR dan yang 2 orang dari jalur pemerintah, jalur presiden. Yang dari DPR itu tentu Pak Mahfud MD, kita semua sudah kenal lah Prof. Mahfud. Kemudian Pak Akil Mukhtar, yang dulu di Komisi Hukum juga. Yang politisi anggota DPR tapi dari jalur presiden itu ada Pak Hamdan Zulfa, ada juga Pak Patrialis Akbar. Ya. Jadi saya itu bukan orang yang pertama kali. Nah, kalau ditanya patronnya siapa, saya tentunya memilih berpatron ke Pak Mahfud dan Pak Hamdan Zulfa dong. Kenapa gitu Pak? Ya karena kebetulan Pak Akil Mukhtar dan Pak Patrialis Akbar kemudian kan dapat musibah kasus hukum. Nah, ini berarti salah satu komitmennya Pak Arsul nih ya? Iya, harus seperti itu dong. Itu bukan memilih, itu keharusan harus ada di katakanlah
patron yang seperti Pak Mahfud, Pak Hamdan Zulfa. Oke, luar biasa. Ini saya catat ini. Saya catat kali ini. Itu. Tapi gini loh Pak Arsul, ketika Anda 2023 mengiyakan, oke, saya akan mengikuti proses menjadi hakim MK. 2023 itu kan di waktu yang sama MK juga lagi disorot. Iya. Mohon maaf, citranya juga dipandang tidak baik-baik saja. Kok masih mau Pak Arsul? Ini, waktu proses seleksi itu kan belum ada yang disebut gonjang-ganjing atau sorotan terhadap MK. Belum ya itu ya? Belum ada. Oke. Saya bahkan proses seleksi itu kan selesai dengan persetujuan di rapat paripurna DPR 3 Oktober. Ya. Itu kan belum ada gonjang-ganjing juga gitu loh. Nah kemudian baru kata-kata sebut ya, ada keramaian lah di MK itu. Lah masa kemudian sudah disetujui dibilang gua nggak jadilah, batal aja. Jadi kan tidak bisa seperti itu. Ya. Saya melihatnya itu harus diambil sebagai hikmah sekaligus tekad. Hikmah dan tekad untuk justru katakanlah MK yang public trust-nya, tingkat kepercayaan publiknya sedang turun itu untuk bisa kita bersama-sama memperbaiki. Ya. Jadi saya harus menekadkan diri jadi modal untuk bagian dari modal untuk perbaikan, bukan malah menambah beban sosial di Mahkamah Konstitusi. Oke. Tapi ketika Anda sudah terpilih diiyakan gitu ya. Muncullah yang tadi namanya gonjang-ganjing itu tadi. Oke, minimal Anda tidak mungkin mundur lah ya orang sudah terpilih. Minimal ada tepok jidat nggak sih Pak? Waduh gitu. Iya, tentu kalau mengkerut jidatnya gitu ya. Ketika kemudian begitu banyak katakanlah kritikan bahkan hujatan begitu ya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi saya kira kan bukan hanya MK yang pernah mengalami musibah terjun atau turun tajamnya tingkat kepercayaan publik. Polri kan juga mengalami. Betul. Ketika kasus Sambo ya. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman Polri, kemudian Pak Kapolri beserta jajaran pimpinan Polri kan melakukan langkah-langkah remedial lah, pemulihan gitu ya, recovery ya. Nah, saya kira kita bisa juga mengambil contoh yang terjadi di Polri itu ya. Itu. Jadi ya itu justru sekali lagi buat saya harus jadi hikmah. Oke. Gitu ya. Tapi gini Pak, saya banyak tapinya ya ketika dialog sama Pak Arsul ini. Ada yang menilai, saya sebut saja di forum kali ini, ada dari pihak PSHK namanya, mungkin Anda sudah mendengar. Mengatakan proses pencalonan sampai persetujuan Anda sebagai hakim MK ini mengesankan. Mengesankan bentuk intervensi DPR terhadap kuasa kehakiman. Pendapat Anda gimana Pak? Kan tadi saya sampaikan, DPR sebelum saya terpilih, artinya DPR beberapa periode yang lalu pernah memilih Pak Mahfud, pernah memilih Pak Hamdan, pernah memilih Pak Akil Mukhtar, ya. Nah, saat itu saya tidak tahu persis. Barangkali harus kita lihat lagi. Ketika Pak Mahfud dipilih, ada juga nggak teriakan bahwa wah ini intervensi atau tidak, ya. Menurut saya dalam negara demokrasi, ya apapun yang disuarakan oleh teman-teman masyarakat sipil tidak usah kita kemudian menjadi marah gitu ya. Itu anggap saja sebagai sebuah masukan, sebagai sebuah peringatan bahwa dengan adanya katakanlah itu tadi ya kritikan itu kita harus tunjukkan yang sebaliknya. Bahwa kekhawatiran kritikan itu enggak benar. Berarti itu jadi pengingat Pak Arsul ya? Betul, dan itu menjawabnya memang bukan dengan berbantah-bantahan di media, tetapi harus dengan kerja. Ya. Nah tantangan saya terus terang, terutama nanti kan di sengketa PHPU. Nah, ya. Belum saya singgung, udah disinggung nih sama Pak Arsul. Nah gitu ya, perselisihan hasil pemilihan umum gitu loh. Yang menyangkut P3 terutama akan seperti apa saya gitu kan. Tapi itu sudah saya katakan kemarin di media. Kebetulan saya hadir di acara penyampaian laporan tahunan
MK ya untuk tahun 2020. Kemarin teman-teman media juga bertanya soal itu. Ya saya sampaikan sikap-sikap saya lah itu terkait dengan itu. Baik. Saya juga baca komen-komen netizen ini Pak. Ya. Ini saya bacakan juga ya Pak. Ya. Mereka mempermasalahkan soal istri Anda, Pak Arsul, Ibu Sukma Violeta adalah anggota Komisi Yudisial. Ya. Nah, berarti kan lebih dulu ada di lembaga yudikatif nih. Iya. Nah, kira-kira menjelang pelantikan Pak Arsul sebagai hakim MK, hakim konstitusi, intensitas ngobrolnya sama istri lebih sering soal yudikatif nggak nih Pak kira-kira? Pertama saya harus sampaikan ya, sejak tahun 2006 ya, itu MK sudah memutuskan bahwa Komisi Yudisial tidak punya kewenangan mengawasi hakim konstitusi. Sejak 2006 ya? Sejak 2006. Itu udah jauh sebelumnya ya. Jadi kalau KY itu masih mengawasi hakim MK, saya tidak akan ya ikut proses seleksi hakim MK karena akan terjadi benturan kepentingan nanti. Konflik of interest. Iya, itu ya. Karena tidak ada itulah maka saya ikut proses seleksi. Ya kan lucu juga kan Mas Rino. Masa suami diawasi oleh istrinya terus gitulah dalam tugas gitu kan. Ya. Jadi itu clear ya dari sejak tahun 2006. Nah, tetapi tentu kalau di rumah kami ini kebetulan sama-sama berlatar belakang sarjana hukum. Istri saya ini dulu saya pacari karena adik kelas di Fakultas Hukum UI gitu. Nah, jadi memang dari dulu ya kita tentu ya di samping soal-soal lain gitu ya. Itu kan tentu kita diskusi lah soal hukum, itu kan pastilah begitu ya. Nah, tentu karena istri saya ada dalam lembaga yang mengawasi hakim, dalam hal ini hakim yang ada di Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawah Mahkamah Agung, tentu ya istri sering mengingatkan juga. Apa yang sering diingatkan Pak? Mas Rino, saya buka ya, bahkan ketika saya memberitahu saya mau ikut proses seleksi, istri saya bertanya demikian, emang ayah bisa ya mentransformasi kebiasaan politisi dari yang biasanya rame, riuh rendah, jadi komentator, pengamat dan lain sebagainya, menjadi seorang hakim yang ada di dunia sunyi yang tidak boleh berkomentar. Istrinya aja meragukan loh. Nah, maka saya sekali lagi membuktikannya bukan dengan gue pasti bisa, enggak. Saya sejak bulan Oktober itu begitu disetujui DPR, kan Mas Rino juga saya kira tahu lah, saya nggak pernah mau tampil di TV. Beberapa TV kemudian minta saya jadi narsum, saya bilang enggak lah, saya harus mulai latihan ya untuk tidak berkomentar, untuk tidak membahas istri. Yang paling masih sering saya lakukan ya itu hanya di media sosial saya aja, di Instagram, Facebook sama Twitter lah, ya X. Ya, berarti saya mantaunya di sana nanti ini. Nah, jadi itu aja. Tapi di media saya sudah sangat jarang ya. Baru ini saja saya kira 1-2 hari ini saja saya kembali berkomentar karena memang terkait dengan pertanyaan pelantikan. Betul. Iya, itu saja. Tapi kalau soal pilpres, soal hasil survei, no comment saya. Itulah. Wah, udah terlanjur bikin pertanyaan. Saya coret ya habis ini. Oke, tapi setelah tadi istri tadi mengatakan seperti itu, Anda meyakinkannya gimana tuh Pak? Ya itu tadi, saya ya ini boleh dibilang sebuah keberuntungan atau modal ya Mas Rino ya. Itu tadi saya katakan, saya ketika jadi lawyer cukup lama juga, saya berpuluh-puluh tahun juga lah ya. Kalau dihitung dengan jadi direktur itu kan 25 tahun. Itu saya ada di dunia corporate lawyer yang sudah terbiasa untuk not to talk to media, to the public. Enggak. Jadi arbiter juga begitu. Oke. Kita enggak, kok jangankan bicara sama media, bicara sama istri yang di rumah saja enggak soal itu. Istri saya juga sudah mengajari, dia melakukan fungsi pengawasan hakim misalnya. Siapa yang sedang diawasi, diperiksa, enggak pernah dia cerita. Gitu loh. Itu tiba-tiba saya baca aja di media ada hakim ini dijatuhi sanksi ini oleh
Kayak baru saya tanya, si itu kenapa itu kok? Nah gitu disanksi. Sebelum itu muncul di pemberitaan nggak pernah ya? Saya tidak pernah dia sharing itu. Ya itu aja belajarnya. Kayak gitu loh. Kalau dia aja bisa jaga rahasia dari suaminya, saya juga harus bisa jaga rahasia terhadap istri saya gitu loh. Saudara, ini masih terkait ketakutan konflik of interest. Kalau tadi konflik of interest antara Pak Arsul dengan istrinya karena di Komisi Yudisial di KY ya. Sekarang sebenarnya tadi udah disinggung konflik of interest sama mantan partai maksudnya Pak, P3. Tadi Bapak sudah menjamin bahwa kalau ada PHPU terkait dengan P3, apakah itu partai atau calegnya atau apapun itu, Bapak tidak akan ikut serta, benar? Jadi begini. Pertama tentu saya harus ikut aturan dan sistem yang berlaku di MK. Nggak boleh mau-maunya sendiri. Nah, di luar soal aturan dan sistem yang berlaku di sana, saya punya prinsip. Saya seharusnya seyogianya tidak ikut memeriksa, mengadili dan memutuskan PHPU Pileg pilihan legislatif yang diajukan oleh P3 atau caleg P3 maupun yang diajukan terhadap P3 atau caleg P3 oleh tentu caleg atau partai lain. Seyogianya saya tidak ikut. Nah, kalau katakanlah aturannya itu saya masih akan nawar. Gitu loh. Prinsipnya mestinya saya punya keyakinan itu saya tidak ikut. Tapi kira-kira akan dikabulkan tidak itu? Lah saya kan belum tahu aturan dan sistemnya apa, kan belum dilantik gitu loh. Jadi kan belum tahu ya. Nah, mungkin juga belum di set up karena kan gini, situasi sekarang ini kan situasi yang boleh dibilang khusus. Ada masuk hakim konstitusi yang ex anggota DPR, ex anggota politisi gitu loh. Tapi saya punya keyakinan bahwa MK itu punya sistem dan aturan yang bagus untuk mengelola soal-soal seperti ini. Ya. Nah, hanya itu dari sisi pandangan saya mestinya tidak. Pertanyaannya Mas Reno, apa itu? Nanti kalau PHPU Pilpres bagaimana? Nah itu dia, P3 itu kan ada sikap ya? Iya, P3 kan ikut mengusung. Betul. Nah, saya secara singkat ingin mengatakan kalau soal Pilpres, maka saya akan bertanya dan menyerahkan kepada 8 yang mulia hakim konstitusi yang lain. Kalau yang 8 ini tentu nanti dituangkan dalam aturan mengatakan Pak Arsul juga tidak boleh ikut memeriksa, mengadili dan memutuskan. Saya sami nawa atau saya akan dengarkan dan taati itu loh. Ya. Tapi kalau yang 8 itu mengatakan beda Pak, Pileg sama Pilpres. Karena Pilpres itu apalagi kalau dalam konteks kepartian sekarang kan 3 paslon ini kan tidak ada yang dari P3. Tapi bahwa ada 1 yang diusung oleh P3 karena itu memang kewajiban partai politik apalagi yang punya kursi di parlemen untuk juga mengusung. Kalau nggak mengusung kan nanti tidak boleh ikut pemilu lagi. Kena sanksi. Jadi itu kan memang berbeda. Berbeda kalau tadi yang mengajukan itu P3 atau caleg P3 itu kan berbeda. Tapi untuk demikian hemat saya biarlah soal itu 8 yang mulia yang lain yang memutus. Gitu. Oke, berarti sudah bulat sikap Anda supaya menjaga atmosfer MK ini salah satu bagian untuk meningkatkan trust dari itu tadi ya, ikhtiar memperbaiki public trust, tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi kita. Saya mencoba jadi netizen, jadi publik. Bisa, mungkin mereka akan berpikir gini, Pak Arsul di depan ini kan bisa aja ngomong begini, tapi di belakang ruangan, who knows? Gimana Pak Arsul menjawabnya? Pura-pura netizen saya ini. Pura-pura netizen. Kan gini aja Mas Reno. Memangnya saya bisa mengatur-ngatur perintah-perintah 8 hakim konstitusi yang lain? Ya, kalau ada keraguan seperti itu sangat meng-underestimate 8 hakim konstitusi yang lain. Ya. Kan kita lihat di putusan yang kemudian rame itu saja kan ada dissenting opinion, ada pendapat yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa masing-masing yang mulia hakim konstitusi itu punya independensi dan imparsialitasnya sendiri-sendiri gitu loh. Ya. Jadi
jangan juga overestimate bahwa seolah-olah itu saya itu bisa melakukan apapun yang saya mau, itu enggak lah gitu loh. Kita ini terikat oleh sistem dan aturan yang itu harus kita taati. Ditambah punya komitmen tadi untuk menjaga kepercayaan publik itu tadi. Luar biasa. Kita sudah tangkap komitmen netral dari Pak Arsul Sani ketika nanti sah begitu ya, resmi menjadi Hakim Konstitusi di Republik Indonesia. Tapi nanti tanggal 17 Januari ya Pak ya, 17 Januari 2024 ketika sudah dilantik. Sekarang udah kebayang nggak sih Pak Arsul, hari pertama ngapain ya setelah dilantik? Saya lihat kan begini, kalau yang ya kan karena sebelum jadi Hakim MK saya ini kan kuasa hukum tetap DPR juga yang sering bersidang di MK. Betul. Jadi kan sedikit banyak kan tahu juga kan kegiatan rutinnya para yang mulia itu. Mulai dari pagi itu kan dengan rapat permusyawaratan hakim, kemudian sidang-sidang, kemudian tentu membaca berkas dan kalau sudah saatnya membuat putusan kan juga membuat pendapat hukum gitu kan. Nah, jadi ya kurang lebih begitu saya kira-kira kalau tanggal 17 itu dilantik, kemudian langsung ngantor di MK, ya paling tidak ya pasti ada orientasi lah. Masa hari pertama langsung sidang kan enggak juga gitu loh. Tentu ada orientasi lah, pengenalan, gitu lah, pengenalan dan lain sebagainya. Kan biasanya ada acara pisah sambut. Oh iya, pisah sambut, betul. Itulah. Ada briefing lah dulu lah. Nanti tugas sekian kan. Bapak harus sampai di kantor sekian gitu loh. Ya. Saya lihat jam kerjanya mulainya Hakim Konstitusi jauh lebih pagi daripada DPR. Jam itu tantangan sendiri. Jam berapa itu Pak? 8.30 itu sudah harus di kantor. Sampai jam? Sampai jam ya antara jam 4 jam 5 lah gitu loh ya. Kalau di DPR kan mulainya baru jam 10. Itu pun kan suka ngaret juga. Ngaretnya kok lama banget sih Pak? Gitu loh. Nah, itu loh. Iya. Itu. Oke, baik. Tapi sudah mulai terbayang berarti hari pertama mau ngapain, orientasi, kemudian jam kerja juga lebih pagi. Tapi saya yakin Pak Arsul juga pasti bisa. Kenapa? Karena jadi narasumber pagi-pagi jam 5:30, jam 6 juga udah bangun ya Pak Arsul ya? Saya itu kan begitu selesai sholat subuh itu meluncur ke stasiun TV. Oke, Pak Arsul gini, kan di Mahkamah Konstitusi berarti ada 9 hakim ya? Iya. Salah satunya adalah Pak Arsul. Dari 8 hakim konstitusi lainnya, ada nggak yang Pak Arsul udah kenal banget gitu? Susah ngukurnya kenal, tetapi ya boleh dibilang semuanya itu kenal. Kenapa kok kenal? Nah, itu dia. Pertama, saya itu tadi saya sebutkan. Sering ya pengacara bahwa DPR. Saya itu kuasa hukum tetapnya DPR di MK. Dengan sendirinya kan pasti ada interaksi dalam persidangan. Yang kedua ya, misalnya kita bicara Prof. Eni Nurbaningsih. Ya. Dulu beliau sebelum ke MK itu kan pejabat utama di Kementerian Hukum dan HAM. Ketua tim panja pemerintah waktu RKUHP dan RU Terorisme. Nah, saya anggota Pansus RU Terorisme DPR, anggota panja RKUHP dan tim perumus. Itu loh. Jadi pasti berminggu-minggu bahkan bertahun-tahun kalau RKUHP itu rapat dengan Bu Eni, pasti sudah kenal. Ya. Prof. Saldi Isra. Ya sama-sama aktivis masyarakat sipil. Itu loh. Udah puluhan tahun lah sebelum saya di DPR dan beliau juga jauh sebelum di MK. Sudah. Pak Arief sudah kenal karena beliau guru besar di Unpad. Pak Soehartoyo misalnya, beliau ketua MK sekarang. Nah, beliau dulu adalah ketua PN Jakarta Selatan. Kemudian PN Jakarta Timur sebelumnya. Saya kan lawyer juga, ya pasti kenal lah gitu. Jadi nggak akan asing ya. Tidak asing lah gitu ya. Itu. Oke, baik. Saya penasaran juga, ini kan berarti Pak Arsul harus melepas jabatan di kepartaian. Iya. Gantinya siapa sih Pak? Udah dengar belum? Gantinya Pak Arsul di P3, posisinya Pak Arsul. Saya tentu kewajibannya kan sampai mundur.
Tapi siapa yang mengganti itu kan kewenangannya DPP P3. Bisik-bisiknya belum dengar. Bisik-bisiknya sih konon Pak Sandi Uno. Oh iya? Wah. Itu loh. Ini yang menarik. Konon saya itu loh ya, konon itu loh. Isunya gitu loh. Okay. Itu. Baik, ya. Pak Arsul, terima kasih sekali waktu yang sudah diberikan kesempatan pada kali ini setelah menjalani masa nyepi beberapa bulan, akhirnya mau berbicara di media lagi. Saya berharap Pak Arsul bisa sukses ke depan menjadi hakim konstitusi, sukses menaikkan juga menjadi bagian dalam rangka menaikkan citra MK lagi ya Pak ya? Iya. Semoga kalau saya minta doanya juga Mas Rino, tidak hanya sukses menjadi hakim konstitusi, tapi sukses menjadi hakim konstitusi yang nggak neko-neko. Yang nggak neko-neko, supaya jadi kayak siapa tadi? Mirip siapa? Patronnya siapa? Pak siapa? Prof Mahfud MD lah. Tapi saya tidak boleh terlalu sering sebut nama Prof Mahfud MD, nanti dikira berpihak lagi. Salah lagi, saya tutup deh tab saya. Oke Pak Arsul, terima kasih waktunya ya. Semoga sukses, sehat selalu. Salam untuk seluruh keluarga, semua teman-teman nanti di Hakim Konstitusi. Sukses selalu Pak Arsul. Dan saudara, demikian diskusi perbincangan saya bersama dengan Pak Arsul Sani, figur politisi yang kemudian menjadi hakim konstitusi. Kita doakan supaya ke depan semuanya diberikan kelancaran dan juga kesuksesan. Saya Rino Reksa pamit, selamat sore, salam SCTV.